Shalom Bapak Ibu Saudari, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kelompok yang suka dengan pengajaran. Ya, terambil dari Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Jadi ada dua yang disuruh Tuhan untuk dicari. Jadi mencari pengajaran nggak salah, saudara. Ya, di dalam Suara Gembala kemarin kita sudah banyak belajar. Tetapi ada awas-awas juga, yaitu kalau terlalu kaku dan ekstrim dengan pengajaran, ada bahaya yaitu menjadi seperti ahli Taurat, saudara. Ya, sedikit-sedikit firman, sehingga menjadi orang yang nggak bisa luas terhadap cara kerja Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat manfaat yang lain dari sisi cinta pengajaran ini. Dalam ukuran tertentu, saudaraku, sikap yang seperti tadi saya katakan bahwa mempertanyakan kalau ada pengalaman, kesaksian atau apapun, selalu diuji dari firman Tuhan. Apa ada ayatnya yang menopang akan apa yang sedang dialami itu? Nah, saudaraku, dalam ukuran tertentu, saya katakan dalam ukuran tertentu, sikap menguji dan menguji ini dibutuhkan oleh gereja. Jadi gereja membutuhkan sikap seperti itu. Untuk apa? Untuk menjadi rambu-rambu yang menjaga umat Tuhan dari penyesatan. Ya, jangan sampai saudaraku ya tersesat hanya karena terlalu suka dengan kesaksian, tapi tidak pernah diuji secara firman Tuhan. Namun bagaimanapun juga di atas semuanya itu diperlukan akan kuasa Roh Kudus yang memimpin pada segenap kebenaran. Jadi peran Roh Kudus itu sangat dibutuhkan. Nah, sekarang kelompok yang kedua yaitu kelompok yang cenderung suka pada kesaksian. Tadi saya katakan ada orang yang berkata, kalau aku dengar pengajaran ngantuk, kalau dengar pengajaran pusing. Tapi kalau dengar kesaksian, wah langsung matanya jadi melek, saudara, jadi seger. Dan apalagi kesaksiannya lucu-lucu gitu, pakai tertawa-tertawa geli gitu ya. Ya menarik memang. Dan tidak salah mencari kesaksian, tapi saudara, saya ingatkan, carilah kesaksian di sini bukan kesaksian orang lain saja. Saudara harus juga mencari kesaksian di dalam kehidupan Anda sendiri. Jadi cari pengalaman bersama dengan Tuhan, bukan sekedar cari kebenaran pengajaran firman Tuhan. Nah, orang-orang yang cenderung dengan pengalaman, itu ada bahayanya juga. Mereka sering berkata bahwa orang itu jangan terlalu fanatik dengan pengajaran-pengajaran. Jangan terlalu sedikit-sedikit firman Tuhan. Kamu itu cuma ngerti teori saja. Jadi mereka yang cinta pengajaran dituduh, kamu ini cuma tahu teori tapi nggak pernah ngalami. Gitu ya. Ya kalau cuma ngerti teori dan nggak pernah ngalami itu bisa jadi ahli Taurat zaman Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus datang, mereka nggak bisa nerima Tuhan karena mereka tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, saudaraku, orang-orang yang belajar pengajaran yang dipimpin Roh Kudus sikapnya nggak boleh seperti itu. Sikapnya mereka akan mengejar kesaksian. Mereka merindukan akan kesaksian-kesaksian dari apa yang mereka pelajari itu terjadi di dalam pengalaman hidup sehari-hari. Misalnya hari ini, saudaraku, kita sedang menghadapi COVID-19. Ya ada hambatan-hambatan secara ekonomi ya. Kalau bisnis agak susah dan sebagainya, ya ada banyak hal. Nah, kita harus minta, Tuhan, aku rindu mengalami Engkau justru pada masa-masa seperti ini. Mengalami pemeliharaanmu, mengalami akan kesaksian bahwa Tuhan itu yang berfirman, jangan khawatir, aku nggak mau khawatir dan Tuhan peliharakan. Kesaksian demi kesaksian saudara akan alami. Harusnya dua-duanya ini
saling melengkapi. Jangan dipisah, saudaraku. Kalau dipisahkan, bisa sesat, saudara. Yang satunya bisa jadi ahli Taurat, orang Farisi, yang satunya bisa jadi ya perdukunan, saudaraku ya. Kesaksian, wah begini roh memimpin begini, tapi nggak ada dasar firman, ya berbahaya sekali. Nah saudara, jadi dua-dua sama-sama penting, ya. Baik itu pengajaran maupun kesaksian. Jadi dua ini jangan dibenturkan. Nah, Bapak Ibu, selama masa-masa ini saya mendorong Anda untuk dua-duanya. Dua-duanya. Cari pengalaman pribadi bersama Tuhan bagi Anda sendiri. Juga pengalaman-pengalaman pribadi dari orang lain. Tapi harus diuji loh, saudara. Sebab banyak juga orang-orang kesaksian hebat-hebat, spektakuler. Tapi ternyata bohong, saudaraku ya. Saudara harus minta Roh Kudus itu memberikan karunia discerning spirit atau roh yang bisa membedakan ini benar atau enggak. Nah, itu saudara butuh itu karunia itu. Sehingga kalau dengar kesaksian yang hebat-hebat itu bukan kita curiga atau kita enggak percaya, tapi di dalam hati itu kalau ada yang enggak benar, kalau itu bohong, itu di sini ada alarm. Tuhan Yesus berkata, bukan Tuhan Yesus, di dalam suratnya Rasul Yohanes, Yohanes menuliskan kepadamu ada pengurapan, di dalammu ada pengurapan sehingga kamu tidak perlu diajar, kamu mengetahui mana yang sesat, penyesat itu kamu tahu. Nah, saudara, ini yang perlu kita miliki. Jadi sekali lagi kita minta Roh Kudus pimpin. Dengar kesaksian yang menguatkan iman dan oke, tapi tidak semuanya ditelan mentah-mentah. Diuji firman boleh, tapi nguji terlalu kaku juga bahaya. Ya, bisa jadi ahli Taurat. Nah, saudaraku, itulah dua sisi yang harus ada di dalam kehidupan Kristen kita. Tuhan memberkati.